Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Fani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai asesmen keselamatan energi laboratorium. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan mencapai hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen sendiri meliputi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses. Asesmen ini terjadi saat proses pembelajaran berupa sikap dan keterampilan. Asesmen sumatif tujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari suatu pendidikan. Asesmen ini terjadi pada akhir pembelajaran yang meliputi aspek kognitif. Tahapan asesmen yang ketiga yaitu perencanaan asesmen, pelaksanaan asesmen, dan pelaporan asesmen. Untuk pertama yaitu perencanaan asesmen. Yang perlu disiapkan dalam perencanaan asesmen yaitu RPP. Bisa dilihat pada link RPP yang saya sajikan. Tahap yang selanjutnya adalah pelaksanaan asesmen. Dalam pelaksanaan asesmen, pastinya menggunakan metode asesmen. Metode atau cara yang dapat digunakan dalam melaksanakan asesmen antara lain: 1. Observasi. Pengamatan yang dilakukan terhadap cara belajar siswa, tingkah laku siswa yang muncul pada saat siswa belajar. Kedua, yaitu tes atau evaluasi hasil belajar. Diperoleh dengan cara memberikan tes pada setiap bidang pengajaran. Yang ketiga adalah wawancara, dilakukan terhadap orang tua atau keluarga dan siswa. Terdapat beberapa proses atau tahapan dalam pelaksanaan asesmen. Yang pertama adalah observasi, kedua wawancara, ketiga psikotes, dan yang terakhir adalah review arsip. Pada wawancara yang dimaksud yaitu wawancara yang dilakukan adalah klinis. Apa bedanya wawancara klinis dan lainnya? Bedanya adalah wawancara klinis, pada akhir wawancara klinis terdapat kesepakatan untuk bekerjasama demi kebaikan klien. Setelah observasi, wawancara klinis dan psikotes dilakukan, sehingga informasi yang diperlukan telah terkumpul dan dapat menyusun laporan. Salah satu tujuan asesmen adalah untuk menilai. Dalam pelaksanaan asesmen ada tahapan yaitu penilaian. Penilaian adalah proses penyempatan atribut atau kuantitatif berupa angka atau huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Hasil dari penelitian atau penilaian berupa atribut atau kuantitas tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Bagian ketiga dalam asesmen adalah pelaporan asesmen. Bagian ketiga yaitu pelaporan ini sangatlah penting. Laporan hasil belajar disusun untuk memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kemampuan peserta didik pada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan agar mereka terus meningkatkan kemampuan peserta didik. Setelah tahapan-tahapan asesmen telah usai, maka yang terakhir adalah menyusun laporan asesmen. Laporan asesmen disajikan dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Bentuk laporan asesmen meliputi yang pertama angka, seperti menggunakan angka 1 sampai dengan 10 atau angka 1 sampai dengan 100. Angka yang banyak digunakan dalam melaporkan hasil asesmen belajar peserta didik. Yang kedua adalah kategori. Kategori hasil belajar peserta didik dinyatakan dalam kategori seperti baik, cukup, kurang, ataupun sedang. Yang selanjutnya adalah narasi. Laporan naratif memuat secara rinci apa yang telah dipelajari oleh peserta didik pada proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya yaitu kombinasi seperti angka, kategori, dan uraian atau narasi. Kombinasi. Bentuk kombinasi cukup bagus karena bersifat saling melengkapi dan membuat laporan lebih jelas dan komprehensif. Dan yang terakhir adalah grafik. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.